Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. The first, I want to introduce myself. My name is Abdul Aziz Tata Pangarsa. I am lecturer in Staima Al-Hikam Malang. The first international conference on education and technology inviting me call for a paper. The themes beyond the new normal challenge in the world of education toward society 5.0. In my journal, I want to research about the STEM-based education. Wait a minute, I want to share screen about my journal. Okay, my title of journal is Implementation of Case-Based Learning to Improve Pancasila Literature. Preliminary. Various efforts were made in order to instill Pancasila values in Indonesian people, even to be truly effective and instill it from an early age, included in one subject in school, namely the subject of civics, or Pancasila and citizenship education, at all levels of education, from elementary to tertiary level. Civics is taught. However, the facts say otherwise. In everyday life, there are still attitudes or behaviors that are contrary to the values of Pancasila, especially among students who have been taking civics lesson for years. This shows the low literacy of Pancasila in students, namely the low understanding of the values of Pancasila and the lack of understanding of the rights and obligation as Indonesian citizens. Dalam pendahuluan penelitian saya, ada latar belakang penelitian ini, saya melakukan penelitian ini yaitu terjadinya berbagai upaya atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri manusia Indonesia. Bahkan agar penanaman nilai-nilai Pancasila itu berlangsung dan benar-benar efektif untuk ditanamkan sejak dini, mata pelajaran nilai-nilai Pancasila itu dimasukkan dalam satu mata pelajaran di sekolah, yaitu mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang PPKN itu diajarkan di semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga sampai perguruan tinggi. Namun fakta berkata lain, dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sikap, perilaku, perbuatan peserta didik kita, manusia-manusia Indonesia ini yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan peserta didik kita ini, yang notabene selama bertahun-tahun mendapatkan pelajaran PPKN mulai sejak usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu indikator ini menunjukkan rendahnya pemahaman literasi Pancasila pada peserta didik. Apa makna literasi Pancasila dalam penelitian saya ini? Yaitu rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, serta kurangnya pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa di dalam Pancasila itu? Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan. Itu semestinya bisa menjadikan peserta didik kita itu manusia-manusia yang mempunyai pemahaman dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktanya berkata lain. Itu yang
saya amati, saya lakukan observasi di lapangan. Karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang justru penyimpangan-penyimpangan itu bertolak belakang dengan pendidikan kita yang notabene pendidikan Pancasila. Lalu bagaimana solusi yang saya tawarkan dalam penelitian ini? Tentu kembali lagi ke dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini ada metode baru namanya STEM atau STIM ya, yang kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pendidikan STEM atau STEM biasanya menggunakan model pembelajaran campuran baru yang menggabungkan pengajaran kelas secara tradisional dengan pembelajaran online dan aktivitas pembelajaran secara langsung. Model pembelajaran campuran ini bertujuan memberi siswa atau peserta didik kita itu kesempatan untuk mengalami secara langsung cara belajar yang berbeda dengan pemecahan masalah. Jadi peserta didik kita ini diberikan pembelajaran secara kontekstual. Apa itu pembelajaran kontekstual? Contextual teaching and learning atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik kita untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga pembelajaran yang dilakukan sangat bermakna. Tidak hanya sekedar lip service, tidak hanya sekedar memberikan pengajaran, tetapi nyata benar-benar kontekstual. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ada salah satu model yang bisa digunakan, namanya model CBL atau Case Based Learning, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Student Centered Learning. CBL atau Case Based Learning merupakan model pembelajaran berbasis kasus. Ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengaplikasikan teori ke dalam konteks nyata. Melalui model CBL, peserta didik dapat belajar dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana mengaplikasikan teori atau materi yang dalam hal ini adalah pelajaran pelajaran PPKN yang di dalamnya memberikan pelajaran Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi siswa atau peserta didik kita itu kita berikan kasus untuk dipecahkan. Sehingga pemahamannya yang terdahulu dengan secara berkelompok diberikan kesempatan untuk menguraikan kasus, memahami kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Entah itu kasus itu berupa kalimat, cerita, atau poster, atau gambar, atau video, atau apa yang terserah gurunya. Sehingga siswa dituntut untuk berpikir kreatif, dituntut untuk memecahkan permasalahan atau kasus yang diberikan, yang diawali dengan memahami kasus yang terjadi. Begitu. Itu sedikit yang bisa saya presentasikan terkait bagaimana implementasi pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan literasi Pancasila pada diri peserta didik. Kenapa kok meningkatkan literasi Pancasila? Di awal sudah saya sampaikan di latar belakang bahwasanya kurangnya pemahaman terkait literasi Pancasila sehingga berakibat menyelewengnya sikap peserta didik kita dari nilai-nilai Pancasila yang notabene sudah diajarkan sejak mulai dini atau sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga salah satu solusi yang saya tawarkan dalam penelitian saya yaitu dengan penerapan penerapan pembelajaran secara kontekstual berbasiskan case-based learning atau CBL ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention. I'm sorry if I mistake. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala ada
kesalahan dalam mengucapkan pelafalan bahasa Inggris mungkin atau kalimat yang kurang jelas yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.